Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, khususnya untuk kelas 3 yang ada lugawi dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Syekh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sekaligus menjadi pembahasan yang terakhir ya untuk semester 2. Nah, di sini mari kita lihat, silahkan buka halaman 273. Kita akan mulai pada hadis ke 858. Kita akan baca secara pilihan ya. Hadis-hadis pilihannya kita akan baca sampai halaman 281. Nah, silahkan disiapkan bukunya. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Syekh, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala wa bihi ilahi qala akhbarana Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ya'qub qala haddatsana Hamdan ibnu Umar qala haddatsana Rauh ibnu Ubadah qala haddatsana Hisham ibnu Hassan an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ya'ti ala ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 15 lailatan ma tuqadu fiha binarin. Qultu famin aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul? Qalat kana lana jiran minal ansar jazahumullahu khairan lahum rabaib yahduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min labaniha. Di sini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya pernah suatu ketika datang masa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasak selama 15 hari. Nah, kemudian mendengar hal ini, di sini Urwah bertanya kepada Aisyah, famin aina kana Rasulullah yakul, dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kana lana jiran minal ansar jazahumullahu khairan lahum rabaib. Jadi kami punya tetangga dari Ansor yang mana mereka, semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan pula, yang mana mereka punya robaib. Robaib itu hewan ternak. Nah, di sini yahduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min labaniha, dan mereka memberikan hadiah kepada Rasul berupa air susu dari hewan ternak tersebut. Seperti itu. Nah, jadi selama kekosongan, artinya selama tidak memasak itu, ada tetangga yang mengirimi makanan kayak gitu berupa susu ya. Dan dalam riwayat lain ada yang mengatakan tidak 15 hari tetapi sebulan, 1,5 bulan. Nah, yang riwayat Abu Hurairah kayak gitu. Nah, ayo kita baca hadis berikutnya, hadis nomor 860. Wa bihi ilahi qala haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibnu al-Harits qala haddatsana Rauh ibnu Abdul Mu'min wa qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Ibrahim asy-Syami qala haddatsana Abu Awanah an Simak ibni Harb an Nu'man ibni Bashir
qala sami'tuhu 'alal mimbar yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu ma la yamla'u batnuhu minad daqal wa huwa ja'i'. Di sini masih menggambarkan kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nu'man bin Bashir. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada saat lapar, beliau tidak menemukan satu butir kurma yang paling buruk pun, yang paling jelek pun, artinya tidak makan apa-apa. Nah, di sini dakol ini adalah ardaut tamr, jadi kurma yang paling jelek, gitu ya. Baik, langsung hadis nomor 864. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Abu Musa wa Bundar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibni Yazid yuhadditsu 'anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma syabi'a alu Muhammad min khubzi sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah kenyang memakan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Nah, kemarin kita sudah membahas ya bahwasanya Rasul memang pernah, jadi bukan memang, Rasul selama hidup beliau tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang gitu. Di hadis sebelumnya seperti itu. Nah, hadis ini lebih tegas lagi bahwasanya Rasul tidak pernah kenyang memakan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat, kayak gitu. Dan ini pada tahun 11 Hijriah setelah Haji Wada ya. Ya, lanjut halaman 276, hadis nomor 869. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdan qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Mus'ab qala sami'tu Anasan qala uhdiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamrun faja'ala yuhdi wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu tamran muqayyan minal ju'. Nah, di sini riwayat Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Nabi pernah diberi hadiah berupa tamar atau kurma. Nah, faja'ala yuhdi, kemudian diberikan kepada Nabi. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tamran muqiyan minal ju'. Jadi aku melihat Rasul memakan kurma ini muqiyan, dengan duduk iqa. Minal ju', karena saking laparnya. Nah, di sini kita bahas ya, apa itu duduk iqa. Nah, duduk iqa dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih karya Syekh Ali Al-Qari. Nah, beliau mengatakan bahwasanya di sini dalam kitab ini meriwayatkan hadis yang sama redaksinya, tapi di sini jalurnya berbeda. Tapi sama-sama dari Anas bin Malik. Nah, bunyinya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam muqiyan ya'kulu tamron. Jadi tidak ada kata-kata minal ju'. Muqiyan ya'kulu tamron. Kalimatnya seperti itu, bahwasanya Anas bin Malik melihat Rasul duduk iqa sambil makan tamr, kayak gitu. Nah, di sini pengarang kitab ini, pengarang Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih mengatakan, yakni Syekh Ali Al-Qari, beliau mengatakan bahwasanya iqa itu adalah jalisan ala warikaihi rafi'an rukbataihi, yakni duduk, posisi duduk ala warikaihi, di atas 2 pinggul. Pinggul itu adanya di atas paha. Nah, duduk di atas 2 pinggul, kemudian rafi'an rukbataihi, dengan lutut diangkat, kedua lutut diangkat, kayak gitu. Nah, ada lagi pendapat lain, ayya jelisa wadi'an ilyataihi ala akibaihi. Jadi duduk dengan meletakkan dua bokong di atas 2 tumit, kayak gitu, kayak duduk di atas 2 tumit, kayak gitu.
Nah, menurut musannif atau Syekh Ali Al-Qari di sini, keduanya ini makruhani fis shalah alal adhar. Jadi menurut qaul zahir, qaul adhar atau qaul arjah dalam Syafi'iyah, keduanya ini makruhani fis shalah, kata beliau. Nah, tetapi kenapa makruh? Karena tasbihun bil kalb, karena menyerupai kepada duduknya anjing. Tetapi ke dalam hal makan kurma di sini tidak dimakruhkan. Kenapa demikian? Karena Nabi menggunakan posisi duduk iqa itu tasbihun bil ariqo, yakni menyerupai ariqo. Ariqo itu apa? Ariqo itu adalah jamak dari roqiqun, yang artinya budak. Nah, di sini posisi duduk Nabi fafihi ghayatut tawadhu. Di dalamnya ada tujuan tawadhu, rendah hati ya, bukan rendah diri. Rendah hati atau di sini terlihat sederhana, seperti itu. Jadi duduk iqa dalam makan itu tidak dimakruhkan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi memang pendapat-pendapat lain berbeda ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, tapi menurut ashabus Syafi'i alal adhar, duduk iqa itu makruh dalam sholat. Sementara di luar sholat, khususnya dalam hal makan, nah, kalau di situ ada fihi tawadhu maka tidak makruh, kayak gitu ya. Baik, kita lanjut hadis nomor 876. Wabihi lahiqal haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Karim qala haddatsana Abu Yusuf Al-Qulusi qala haddatsana Qais ibnu Hafs qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman an Thabit an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Jadi memang ini sebagaimana sesuai dengan doa beliau, bahwasanya beliau berdoa, ya Allah, dalam salah satu riwayatnya, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad menjadi cukup untuk sehari-hari. Jadi sehari-hari saja, tidak untuk ke depan gitu, bukan tidak untuk ke depan, artinya dicukupkan sampai satu hari itu. Jadi besok untuk sehari lagi, besok untuk sehari lagi. Tidak ada yang disimpan di sini, sehingga apa yang didoakan dengan apa yang dilakukan itu sejajar kayak gitu, atau seimbang istilahnya. Maka di sini dan juga memang la yaddakhiru syai'an li ghad ini menggambarkan kesederhanaan. Jadi Rasul cenderung tidak menyimpan makanan kayak gitu. Memang ini zaman Rasul ya, zaman Rasul pada waktu itu memang makanan belum beragam dan umat muslim baru sekitar Makkah Madinah kayak gitu kan, dan tidak ada online shop kayak gitu-gitu. Nah, maka kalau kita terapkan untuk hari ini, sementara ada refrigerator kan untuk pengawet makanan, artinya ada kulkas di situ, maka bisa kita terapkan bukan dilihat dari tidak menyimpan makanannya, tetapi bukan dari tidak menyimpan makanan untuk besoknya, karena sekarang sudah ada kulkas. Nah, sudah ada ya, makanan sudah beragam, tapi bisa dilihat dari pengeluaran sehari-hari itu cukup untuk makanan sehari-hari. Jadi tidak menghambur-hamburkan biaya atau menghambur-hamburkan makanan kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, hadis berikutnya, wabihi lahiqal akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Abu Khaitsamah qala haddatsana Jarir qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Wa'il an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatruk dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'in. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Sayyidah Aisyah, dan tidak meninggalkan dinar, dirham, kemudian di sini kendaraan apapun ya, baik itu unta ataupun
daging seperti syatun, kambing gitu. Wala ausa bisyai'in, dan tidak berwasiat apapun. Kayak gitu ya. Nah, di sini melambangkan bahwasanya Rasulullah SAW memang tidak ingin terlalu terikat dengan dunia, tidak ingin terlalu terikat dengan dunia. Artinya mengikhlas, ini adalah ajaran dari Rasul ya. Meskipun memang zaman sekarang kita cenderung diberikan warisan oleh orang yang sudah meninggal, dan orang yang akan meninggal itu cenderung berwasiat atau meninggalkan harta. Nah, kayak gitu. Nah, ini memang hal yang cukup sulit untuk diterapkan. Kayak gitu. Akan tetapi jika ingin menerapkan, ada hadis lain yang menganjurkan kita. Artinya apabila kita memang ingin berwasiat, ada jalannya. Apabila kita ingin menunaikan warisan, ada jalannya. Untuk warisan itu bisa langsung dalam Al-Quran ya, nasnya kayak gitu. Nanti dibahas insya Allah di pelajaran mawaris kayak gitu ya. Nah, baik. Hadis berikutnya, wabihi ilaihi qol akhbarona haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Suraij qala haddatsana Muhammad ibnu Rafi' an-Naisaburi qala haddatsana Abdul Razzaq qala amba'ana Ma'mar an Sa'id al-Jariri an Abdullah ibni Buraidah an Abil Aswad an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma ghayyira bihi hadha syaib al-hanna wal katam. Nah, afwan, tadi hadis yang tadi ya, yang Rasul tidak meninggalkan apapun ketika beliau wafat, itu hadis nomor 879, dan sekarang hadis yang dibaca nomor 888, bahwasanya dari Abu Dzar Al-Ghifari ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya benda untuk merubah warna syaib atau warna uban adalah henna ya. Henna ini henna dan katam. Katam ini tumbuhan yang biasa digunakan untuk mewarnai atau seperti pohon pacar kayak gitu. Nah, kemudian ini konteksnya untuk membedakan dari Yahud dan Nasoro ya pada zaman itu, pada zaman Nabi. Karena Yahud dan Nasoro ada di hadis lain di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ikhtadibu fa innal yahud wan nasara la takhtadib fa khalifuhum. Jadi ada perintah untuk membedakan warna rambut dari Yahudi dan Nasrani, karena pada waktu itu Yahud dan Nasara tidak mewarnai rambut. Nah, tentunya kalau zaman sekarang banyak sekali yang mewarnai rambut. Nah, terus bagaimana kita untuk membedakan atau memperlihatkan jati diri sebagai seorang muslim? Nah, cukup menggunakan kalau sekarang cukup berakhlak, istilahnya itu menggunakan atau menjadi representasi dari akhlakun Nabi kayak gitu. Nah, ini memang bukan hal yang mudah, akan tetapi mari kita sama-sama untuk berusaha sedikit demi sedikit sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu ya. Baik, hadis berikutnya yaitu hadis terakhir kita, halaman 281 nomor 894. Wabihi ilaihi qal haddatsana Ibnu At-Tahrani qala haddatsana Muhammad ibnu Umar ibnu Al-Walid Al-Kindi qala haddatsana Yahya ibnu Adam an Syarik an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan. Di sini hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya syaibu Rasulillah atau uban Rasul hanya seukuran, nahwan itu seperti kodro kayak gitu ya, hanya seukuran 20 helai itu. Nah, itulah hadis-hadis yang
kita bahas pada pertemuan kali ini sekaligus menjadi hadis terakhir tadi ya. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir pada semester ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.